teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya Bunda Alea. Jadi di video kali ini saya itu mau food preparation ya, karena udah 2 minggu saya itu libur masak. Jadi kali ini waktunya saya itu masak. Nah yang pertama itu tadi ada ayam, itu setengah ekor, harganya itu 18.000. Tempe 5.000, kangkung 2.000, bumbu dapur 2.000. Tadi kelapa itu 4.000. Nah ini tahu 3.000. Kalau yang putih ini 6.000. Maaf ya teman-teman, kalau di sini harganya itu saya nggak terlalu hafal, karena ya seperti yang saya bilang, kalau belanja di pasar saya itu nggak berani nanya-nanya harga karena takut nanti diomelin. Hehe. Kalau cabai saya nggak tahu harganya berapa. Kerupuk udang itu 9.000. Terus ini jagung harganya itu 4.000. Royco ini 500, sisaan kembalian, jadi saya mintain Royco aja. Terus ini ada cabai 3.000, ada buncis juga ini 2.000. Terus saya beli ikan tongkol juga, ini satu plastik harganya saya nggak tahu berapa. Terus beli timun juga, ini harganya itu 5.000. Beli apa nih namanya, kemiri, saya juga nggak tahu harganya berapa. Beli ikan asin saya juga harganya nggak tahu berapa, mohon maaf banget ya teman-teman. Nah ini caisim, ini harganya itu 2.000. Lanjut di sini saya juga beli bayam, ini harganya itu 2.000. Nah beli apa lagi ya? Beli kacang panjang, ini segini harganya itu 2.000. Kalau di apa namanya warung ini emang murah-murah ya, karena emang ini tempatnya warung yang murah-murah dan lengkap banget, jadi saya selalu belanja di situ. Brokoli saya nggak tahu harganya berapa. Kalau tahu pong itu harganya 5.000. Terus kentang juga nggak tahu harganya berapa. Nah ini labu 2.000. Terus toge ini 2.000. Terus apalagi ya, ini oyong harganya itu saya juga nggak tahu berapa. Ini bawang harganya itu 8.000 ya. Terus ini wortel import, saya harganya itu nggak tahu berapa. Nah ini belanjaan saya, pokoknya itu saya di satu warung sayuran habis 110.000. Terus saya beli ayam terpisah harganya itu 18.000. Jadi ini belanjaan saya cuman 130.000 ini buat 1 minggu. Nah lanjut saya di sini mau natain semuanya. Jadi ini saya mau metikin cabai dulu biar kalau nanti pas mau dipakai enak, tinggal di apa namanya, tinggal diambil aja terus dicuci. Nah biasa ya alas bawahnya itu saya alasin pakai tisu biar nggak cepet busuk ya. Jadi bawahnya itu saya alasin tisu. Nah jadi kalau mau make kan gampang kayak gitu ya. Nah mohon maaf banget ya kalau seandainya dubbingnya saya itu ada berisik-berisik kayak orang ngomong kayak gitu, kan di wilayah saya ini lagi ada yang bangun masjid kayak gitu ya. Nah jadi kalau seandainya bangun masjid di wilayah ini itu selalu ada pemberitahuan, maksudnya kayak woro-woro kayak gitulah, minta sumbangan kayak gitu. Nah jadi ya mohon maaf banget kalau saya dubbingnya itu agak berisik kayak gitu, cuman nggak apa-apa ya. Ini mah bagus kayak gitu ya, ada maksudnya warganya itu semangat kayak gitu buat mintain bantuan sama orang-orang yang lewat kayak gitu buat masjidnya lebih bagus lagi. Nah ini bawang juga saya taruh di tempatnya, pokoknya di sini semua saya taruh di tempatnya. Nah sambil saya natain semuanya, sambil kalian nyimak saya itu natain belanjaan saya juga di sini mau cerita ya. Kemarin banyak yang pengen cerita kisah cinta saya sama Pak suami, gimana saya ketemu sama Pak suami kayak gitu ya. Nah, perlu kalian tahu di sini saya ketemu sama Pak suami itu yang pertama, kalian percaya nggak? Saya itu ketemunya di Facebook. Ya elah, alay banget ya di Facebook. Tapi emang iya, saya itu ketemu sama Pak suami itu di Facebook. Awal mulanya Pak suami pernah ngechat saya di Facebook kayak gitu ya. Cuman nggak saya ladenin kayak gitu kan, karena saya takut kayak gitu kan. Kalau ada orang yang ngechat di Facebook itu saya takut yang inbox kayak gitu ya. Nah makanya saya nggak ladenin. Nah untuk yang kedua kalinya Pak suami ngechat lagi, kayaknya ngechatnya itu dulu assalamualaikum atau hai atau apa, saya lupa lah ya. Pokoknya orang udah 6 tahun apa 5 tahun yang lalu, jadi saya itu lupa. Nah pokoknya ngechat. Nah untuk yang kedua kalinya saya itu balesin, karena yang pertama kenapa saya balesin, saya itu ngelihat foto profilnya Pak suami, ih kok kayaknya ganteng kayak gitu ya.
Elah, makanya saya itu balesin chatnya Pak suami. Nah, pas saya balesin chatnya Pak suami itu apa namanya, saya scroll foto profilnya, saya scroll statusnya kayak gitu kan, dia itu kerjanya apa, terus maksudnya dari mana asalnya kayak gitu lah. Pokoknya saya kepo-kepo sama Pak suami kan. Nah, oke, setelah saya kepo-kepo semuanya, selang 1 bulan perkenalan itu Pak suami minta main ke rumah saya. Nah, saya itu takut kan, masa orang dari Facebook mau main ke rumah kayak gitu kan, apa kata mama kayak gitu sama bapak kalau ada orang Facebook mau main ke rumah. Nah, dari situ saya itu apa namanya bilang sama mama, "Mah, ada teman Facebook saya mau main," kayak gitu kan. Terus kata mama, "Nanti jangan-jangan dia begal apa kayak gitu kan." Dulu waktu saya pertama kenalan sama Pak suami itu emang lagi masa-masanya begal dan penipuan kayak gitu kan. Nah, terus saya ngeyakinin mama kan, "Mah, apa namanya, coba aja kayak gitu, lihat orangnya kayak gimana." Soalnya saya juga penasaran kan. Nah, saya inget banget Pak suami main ke rumah saya itu bulan apa namanya ya, Desember kayaknya, bulan Desember Januari awal Pak suami main ke rumah saya itu. Padahal hujan-hujan ya, tapi Pak suami rela-relain main ke rumah saya untuk yang pertama kalinya. Nah, udah kan Pak suami itu sampai di rumah, ya Allah, pas saya lihat, buset, ini orang ganteng amat ya. Dalam hati saya ngomong kayak gitu kan. Kalau saya dulu kan emang nggak pakai make up waktu awal-awal kenal sama Pak suami, saya nggak pakai make up ya. Saya itu malu sendiri kayak gitu ya, ngeliat Pak suami ganteng banget, putih bersih kayak gitulah ya. Jadi di situ saya agak minder, takutnya Pak suami nggak mau ketemu sama saya lagi kan, karena saya itu jelek ya. Nah, tapi apa namanya, ternyata enggak, Pak suami itu pengen ketemu sama saya lagi. Nah, pas Pak suami main yang pertama kali ke rumah saya, mama saya langsung apa namanya bilang, pengen lihat KTP-nya dong. Ya ampun, malu-maluin banget ya. Cuman ya emang itu buat waspada aja kayak gitu ya. Nah, akhirnya mama ngelihat KTP Pak suami dan udah yakin kayak gitulah ya. Nah, oke, untuk main yang kedua diperbolehkan sama mama. Nah, untuk yang main kedua itu selangnya itu 2 bulan ya. Jadi Pak suami kan kerja lagi di Karawang kayak gitu. Nah, 2 bulan kemudian saya inget banget, Maret akhir, Pak suami itu pulang dan main lagi ke rumah saya. Nah, waktu itu saya itu diajak main lah ya sama Pak suami kayak gitu. Untung dibolehin sama mama. Biasanya mas saya kalau seandainya main sama cowok itu nggak dibolehin sama mama. Nah, saya dibolehin main kan. Nah, Pak suami itu emang nggak romantis banget ya. Kalian tahu nggak, masa Pak suami nembak saya itu di jalan sambil naik motor? Ya elah, pikirku ini orang nggak ada romantisnya ya. Cuman karena berhubung saya itu dulu tertarik banget sama Pak suami, karena ini kok orang ganteng banget kayak gitu ya. Ya ampun, siapa sih yang nggak kelepek-kelepek ngelihat orang ganteng tuh ya. Jadi saya terima aja. Nah, pas udahlah saya pacaran sama Pak suami itu kayaknya kelas 3 SMA akhir, itu pas saya itu mau UN. Nah, pas udah kayak gitu kan, jadi apa namanya ya, pokoknya banyak banget rintangannya lah. Dari yang saya sering putus nyambung sama Pak suami, sampai nggak direstuin sama ibunya Pak suami, saya itu pacaran lagi sama apa namanya Pak suami kayak gitu. Sampai akhirnya Pak suami itu nunangin saya setelah 2 tahun pacaran. Pak suami itu nunangin saya. Nah, setelah Pak suami nunangin saya sekitar 1,5 tahun, saya itu udah kerja. Saya udah kerja, kayaknya saya kerja nggak ada 1 tahun. Terus habis itu Pak suami nikahin saya. Ya kayak gitu ya kisah perjalanan saya. Sebenarnya agak rumit banget karena kisah perjalanan saya nggak sebentar ya sama Pak suami. Itu perkenalannya dari perkenalan sampai nikah itu jaraknya kayaknya 4 tahun atau 5 tahun. Nah, ini jarak antara 4 tahun atau 5 tahun itu saya LDRan sama Pak suami ya. Jadi saya LDRan. Nah, di sini itu kalau LDRan ya yang paling penting kunci utamanya harus percaya. Tapi ya kayak gitu ya, nggak mungkin saya itu percaya 100% sama Pak suami. Jadi kalau Pak suami pulang tuh saya selalu neliti apa namanya HP-nya Pak suami ya. Nah, pas saya neliti ketahuan dong Pak suami itu banyak banget chat-chatan sama cewek-cewek lain kayak gitulah ya.
sampai ada yang main ke rumahnya, sampai ada yang ini itu, sampai saya itu nangis-nangis, kenapa sih kamu jahat banget sama saya, kayak gini kayak gini kayak gini. Nah waktu itu saya bilang udahlah kita udahan aja tunangannya kayak gitu kan. Ya elah, terus habis itu Pak suami ngeyakinin saya buat saya janji nggak kayak gini lagi. Ya udahlah saya percaya. Ya udahlah dari situ saya mulai percaya, terserah Pak suami aja. Karena di sini saya kan jenjangnya udah tunangan, udah serius kayak gitu ya. Kalau seandainya dia itu emang cinta sama saya, ya nggak mungkin dia itu main-main. Cuman kalau main-main ya terserah dia. Pokoknya kalau nikah sama saya, kalau dia masih main-main ya saya hajar kayak gitu. Jadi sekarang udah nikah sama saya, udah ada perjanjian, nggak boleh yang namanya kontak-kontak mantan atau apa. Pokoknya hidup ya udah kita berdua jujur apa adanya kayak gitu. Nah, oke, lanjut ya. Di sini saya itu masak menu simple banget. Nah, ditemenin sama Alea. Alea itu ngerecokin semuanya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia itu diem. Mohon maaf banget ya kalau ini ada berisik-berisik Alea mainan, karena dia itu lagi mainan jajan. Jadinya ya kayak gini. Terus dia nangis, kayaknya ngantuk minta tidur. Jadi di sini saya itu masak bening bayam sama tongkol balado ya. Sama nanti mau bikin bakwan sama goreng tahu. Udah menu yang simple kayak gitu aja udah nikmat banget menurut saya ya. Nah, lanjut di sini saya itu mau cuci piring. Biasa kalau habis masak kan cuciannya itu banyak banget ya. Ini cucian saya segini menggunung, tapi udah nggak apa-apa ya, kerjaan seorang ibu rumah tangga itu insya Allah kalau kita ikhlas pahalanya itu melimpah, amin ya. Nah, untuk cerita selanjutnya mungkin saya bakal cerita komen negatif yang bikin saya itu apa namanya nggak semangat nge-YouTube kali ya. Contoh nih satu ya komen negatif yang bikin saya nggak semangat nge-YouTube ya. Kayak kemarin yang apa namanya bilang kok nyucinya apa namanya kulkas, tempat apa wadah kulkas di WC sih jorok, tahu kayak gitu. Saya down banget waktu saya dibilang jorok, ya ampun. Saya itu udah berusaha biar apa namanya saya itu maksudnya bersih kayak gitulah ya, tapi ternyata ada juga yang ngomong saya itu jorok kayak gitu. Tapi emang iya komen itu bikin saya agak down kayak gitu kan, sampai saya itu ya ampun kok gini banget ya kayak gitu. Tapi ya namanya nge-YouTube mah kalau ada komen negatif ya udahlah ya, abaikan aja. Ya udah ya, terima kasih udah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.